gas mulia. Nah, para ilmuwan itu mencoba mengelompokkan setiap unsur tersebut agar kita lebih mudah dalam mempelajari si unsur-unsur itu. Nah, untuk itu unsur itu dikelompokkan dalam sebuah tabel. Nah, tabel itulah yang dinamakan sistem periodik unsur. Nah, hari ini kita belajar tentang sistem periodik unsur. Nah, sekarang coba perhatikan kolom yang mendatar. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak istilah baris yang mendatar ini atau periode? Nah, istilah dari kolom yang mendatar ini itu disebut dengan periode. Nah, dalam tabel periode yang modern itu ada 7 periode. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, sekarang coba lihat di periode yang pertama itu ada unsur apa saja? Helium. Betul. Nah, untuk periode yang pertama itu terdapat 2 unsur, yaitu hidrogen dan helium. Nah, periode yang pertama itu disebut dengan periode pendek, sangat pendek karena hanya terdiri dari 2 unsur. Sedangkan periode yang kedua dan ketiga itu juga disebut dengan periode pendek karena hanya terdiri dari 8 unsur. Sedangkan yang periode 4, 5, 6, dan 7 itu disebut dengan periode panjang. Nah, sekarang coba lihat tabel yang tegak ke bawah atau vertikal. Ada yang tahu istilah nama lainnya? Golongan. Betul. Kolom yang mendatar atau vertikal ini itu disebut dengan golongan. Nah, golongan itu terbagi menjadi 3. Ada yang pertama, itu namanya golongan utama atau golongan A. Nah, sedangkan yang kedua itu namanya golongan transisi atau golongan B. Sedangkan yang ketiga itu ada namanya golongan transisi dalam. Nah, di golongan yang pertama ini itu terdapat 8 golongan, yaitu dari golongan 1A sampai 8A. Sedangkan di golongan transisi itu juga terdapat 8 golongan, yaitu golongan 1B sampai 8B. Nah, sedangkan di golongan transisi dalam itu hanya terdapat 2 golongan, yaitu golongan lantamida dan aktinida. Bukan apa? Spidolnya bentar ya. Nah, dalam sistem periodik unsur ini ternyata ada 2 bagian yang terpenting, yaitu yang pertama ada golongan dan ada periode. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh lain, seperti unsur litium, natrium, dan kalsium. Nah, ketiga unsur ini itu terletak pada golongan 1. Nah, ada yang tahu istilah dari golongan 1 atau nama lain dari golongan 1? Kurang tepat. Alkali. Ya, betul. Golongan 1 itu dinamakan juga sebagai logam alkali. Nah, selanjutnya kita lihat unsur fluor, klor, dan bromin. Nah, ketiga unsur ini itu terletak pada golongan 17. Nah, ada yang tahu istilah golongan 17 itu apa? Ya, betul. Golongan 17 itu disebut dengan halogen. Nah, sekarang kita lihat kita lihat perubahan sifat kimianya dari kiri ke kanan. Nah,
singkatan supaya kita lebih mudah memahami sifat-sifat dari tabel periode unsur. Nah, kalau kita lihat dari periode, kalau kita nah, kalau kita lihat dari periode, sifatnya itu dari kiri ke kanan itu bertambah. Nah, kalau kita lihat dari golongan itu akan berkurang. Nah, kalau sifat kita lihat dari sifat periode sa ini sebagai sifatnya itu sifat asam. Sedangkan O ini itu sebagai oksidator. N ini itu negatif atau ke elektronegatifan. Di sini itu sebagai afinitas elektron. Sedangkan P ini sebagai potensial atau energi ionisasi. Nah, selanjutnya sifat yang kedua itu ada namanya Loriba. Nah, kalau kita lihat dari periode itu dari kiri ke kanan itu malah bertambah, kebalikan dari si sifat ionisasi. Kalau kita lihat dari golongan bertambah juga kebalikan dari si ionisasi. Nah, sifat dari loriba ini, Ba ini sebagai basa, ini sebagai jari-jari, R ini sebagai reduktor, dan LO ini sebagai logam. Nah, dari sifat tersebut bahwa sifat setiap unsur itu dari kiri ke kanan itu akan berubah secara bertahap. Sifatnya itu akan berubah secara bertahap. Nah, biasanya di sebelah kiri ini disebut dengan logam, di sebelah kanan itu disebut dengan non-logam. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa tabel periodik unsur itu tidak disusun secara acak, tetapi memiliki pola keteraturan tertentu. enggak tutup aja terus.